Halo semuanya, balik lagi di podcast miskin. Ya, kali ini saya tentunya Irfan Hakim. Saya tidak didampingi oleh siapapun. Saya sendiri karena teman saya yang kemarin itu sudah berangkat. Entah berangkat kemana saya juga kurang tahu. Tapi tentunya sepertinya akan berangkat agak lama mungkin jadi untuk beberapa bulan ke depan podcast ini akan saya jalankan sendiri. Jadi saya yakin pendengarnya akan semakin sepi. Yang kemarin saja yang debut itu pendengarnya nggak nyampe 50. Itu 50 saya gabungin loh, yang di Spotify sama yang di YouTube itu nggak nyampe 50 pendengarnya. Itu bukti bahwa teman saya itu tidak support karya saya. Saya tandai teman-teman saya. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya bikin podcast bukan masalah angka, bukan masalah nanti kalau viewernya dikit nggak mau bikin lagi. Tapi ya itu memang fakta sih, kalau viewernya pendengarnya sedikit nanti ya malas aja gitu bikin lagi. Ya kalau 100 gitu kan semangat. Wah, baru episode pertama yang dengerin 100 gitu, bikin lagi ya gitu kan. Saya upload terus setiap jam nanti kalau pendengarnya rame. Ini ada sedikit fun fact buat teman-teman. Ini sebenarnya saya tadi udah bikin podcast ya, tapi dikarenakan hujan lebat di tengah-tengah podcast dan saya dengerin ulang, ternyata berisik sekali. Suara saya hampir tidak terdengar. Nah, jadi karena tadi bikin podcast dan hujan lebat, makanya saya berinisiatif buat bikin lagi dengan judul yang sama. Jadi mohon dimaafkan ya nanti kalau tidak lucu, karena yang lucunya tadi sudah di podcast tadi. Oke, ini langsung kita mulai aja. Ini ada breaking news ya, kemarin gitu ya, masih hangat sih beritanya sih, tapi karena hujan jadi dingin. Apa sih nggak lucu. Ada breaking news, saya bacakan. Heri Wiraya baru ngomong namanya saja sudah salah. Itu membuktikan bahwa nama Anda itu seburuk kelakuan Anda. Oke, Heri Wirawan ya, namanya Heri Wirawan, pemerkosa 13 wanita santriwati, dituntut hukum mati dan kebiri kimia. Bukan fisika ya, kimia. Apalagi biologi. Ini buat yang nggak tahu, Heri Wirawan ini itu pelaku pemerkosaan 13 wanita santriwati di daerah mana ya? Bandung. Ya, pokoknya Jawa Barat gitu. 13 wanita santriwati. Ini santriwati loh. Udah pasti pakaiannya tertutup. Nggak mungkin santriwati pakai kotang di luar, sempak di dada gitu, nggak mungkin ya kan. Udah pasti pakaiannya tertutup. Jadi dari kejadian ini, dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa pemerkosaan terjadi bukan karena kesalahan wanita dalam berpakaian. Memang ya kalau pemerkosaan terjadi ya cowoknya yang disalahin gitu ya. Ya titik Anda yang harus dikondisikan gitu ya. Jangan selalu menyalahkan wanita. Ini diperkosa 13 wanita. Yang saya dengar ya, yang
9 lainnya itu hamil dan sudah melahirkan. Sampai hamil dan melahirkan loh ini santriwatinya. Ini bangsat bener ini si Heri Wirawan. Ini ngelihat mukanya aja kesel ini. Yang tadinya moodnya bagus gitu, dikasih foto ini kesel jadinya, jadi bad mood ini. Ini tikus kalau dikasih fotonya dia ini, kalau di sawah-sawah gitu kan, dikasih foto dia ini, jadi sepi ini padinya, ini sawahnya sepi, nggak ada tikus lagi. Soalnya ini saking ngeselinnya. Ini Heri Wirawan ini dia itu mungkin bisa dibilang guru ngaji atau pengurus di pondok pesantrennya gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi yang saya baca sih gitu. Dan ini si Heri Wirawan ini, andai saja nih, ini apa? Ini saran saya buat pengadilannya ini, asik. Ngasih saran, seorang Irfan ngasih saran kepada pengadilan. Ini kalau bisa nih, ini hukuman waktu dihukum mati ini di videoin atau di live IG gitu atau live YouTube gitu, biar semua orang-orang yang tersakiti gitu, orang Indonesia yang ya khususnya orang yang keluarga yang anaknya diperkosa gitu bisa lihat, oh ya kan dihukum mati beneran atau enggak gitu kan, di live IG gitu, di IG siapa gitu, kayak Raffi Ahmad gitu kan yang followernya banyak gitu, atau di YouTube siapa gitu, Baim Wong yang biasanya Baim Wong bikin konten ngeprank jadi gembel gitu kan, tiba-tiba live streaming itu apa, eksekusi hukuman mati Heri Wirawan gitu kan, lucu gitu. Atau Om Deddy gitu juga boleh, yang ya intinya harus ada bukti dokumentasi gitu kalau si Heri Wirawan ini benar-benar dihukum mati. Ya takutnya gitu kan, kalau ya ini kan bukan ya yang sebelumnya kan udah terjadi gitu, kasus pemerkosaan gitu kan, nggak cuman ini aja, yang beberapa bulan lalu juga sempat ada, bukan sempat ada lagi, banyak kasusnya, ramai, saking ramainya ramai Romaki. Anjing nggak lucu cuy. Ya banyak tentunya banyak. Kemarin ada beberapa kasus pelecehan seksual juga dari beberapa univ terkenal. Ada juga dari BEM-nya yang saya bahas di podcast sebelumnya. Ini tapi ya mau ngomong apa, bingung. Udah nggak ada kata-kata lagi yang mampu saya ucapkan untuk kasus pemerkosaan. Sebenarnya saya udah ngikutin kasus-kasus kayak gini, asik ngikutin. Udah agak lama gitu. Tapi kan munculnya baru-baru kemarin gitu. Beberapa univ besar itu dosennya melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya gitu. Hei, Anda dosen sekolah tinggi-tinggi, ilmunya tinggi, adabnya tidak ada adab. Ya kalau ilmunya tinggi dan tidak ada adab, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Jadi apa bedanya Anda dengan iblis? Itu mahasiswi atau 3 atau 2 gitu diperkosa, dilecehin waktu itu bimbingan skripsi atau saya juga kurang tahu karena saya juga mahasiswa baru. Itu dilecehin. Ada juga yang dari BEM juga kemarin. Itu sekarang juga kasusnya kemana juga nggak tahu kan, hilang. Emang gitu. Baru beberapa minggu, nggak sampai beberapa bulan gitu ada kasus kayak gini, nanti juga hilang. Pelakunya
dikasih hukuman apa juga nggak tahu, entah malah di penjara di VIP juga kurang tahu gitu kan. Ya tolong dong ini bagi pemerintah, ini gimana sih pemerkosaan kok penduduk ini banyak banget. Ya balik lagi ke kasusnya Heri Wirawan. Ini siapa lagi lewat mulu dari tadi? Ini ada orang lewat mulu depan rumah saya. Saya takutnya ini rampok ini. Oke, kita balik lagi ke kasusnya Heri Wirawan ini. Ini andai aja bisa ini ya. Ini pikiran dari saya sih. Tapi nggak mungkin terjadi gitu. Kalau bisa ini dihukum mati, terus kalau bisa dihidupin lagi gitu, hukum mati lagi, hidupin lagi, ini dikasih kebiri kimia gitu ya. Ini kalau dia dulunya anak IPS gimana ya, nggak paham kimia dia. Anjing ini lucu sih. Nah ini si Heri Wirawan ini memerkosa santriwati. Tentunya santriwati pakaiannya sudah pasti tertutup, nggak mungkin ya pakai bikini gitu, nggak mungkin. Dan jadi dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa pemerkosaan terjadi bukan karena salah wanita yang pakaiannya terbuka. Lah ini apa gitu, ini pakaiannya sudah pasti tertutup tapi masih aja dilecehkan. Jadi bisa disimpulkan kalau pemerkosaan terjadi sebagian besar itu ya karena laki-lakinya yang tidak bisa menjaga atau ya nggak bisa menjaga atau ngendaliin nafsunya gitu. Jadi ini kan biasanya kan ramai gitu di sosial media, khususnya ya di komen-komen gitu, pada komen ya kamu sih dilecehin soalnya baju kamu kebuka gitu, pakaian kamu terbuka. Ya tidak dong, tidak bisa Anda hanya menyalahkan satu pihak di mana pihak tersebut salah menggunakan pakaiannya. Ya karena sejatinya ya kalau ini andaikan ada perempuan nggak pakai baju bikini di samping saya, nggak bakal saya perkosa. Kalau ada perempuan telanjang di samping saya, nggak bakal saya perkosa. Ya sudah pasti dia orang gila gitu kan, ngapain dia telanjang di samping saya. Ya harusnya dari kasus ini pemikiran negatif atau stigma negatif dari masyarakat itu akhirnya pupus gitu, yang dimana stigma itu selalu menyalahkan wanita kalau wanitanya itu berpakaiannya minim gitu kan, banyak kurang ya makanya dilecehin gitu kan. Ya ini sudah jadi bukti bahwa pemerkosaan terjadi bukan karena wanitanya, ya memang karena si pihak laki-lakinya gitu. Anda selalu menyalahkan wanita. Ya walaupun saya laki-laki, saya membela yang benar dong, masa saya membela yang salah. Ya mungkin dari ini anjing mukanya ngeselin ini si Heri Wirawan. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi kata-kata terkotor di dunia ini yang mampu mewakili hati, yang mampu dilontarkan ke seorang Heri Wirawan. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Bahkan makhluk terkotor pun, terjijik pun masih kalah jijik ini sama si Heri Wirawan. Heri Wirawan, namamu kini terkenal dan terpampang di mana? Ini apa mau puisi? Ya, yang saya tahu ini dari kasusnya Heri Wirawan ini,
13 wanita santriwati diperkosa dan 9 lainnya itu hamil dan sudah melahirkan. Dan dari kabar-kabarnya saya dengar anak-anaknya yang udah agak gede gitu disuruh ngemis di lampu merah. Hei Harry, hei, tolong dengarkan saya. Ini kalau podcast ini nyampe di kuping Anda, tolong dengarkan. Ini Anda bangsat sekalian. Anda ngelecehin saja itu udah bangsat, apalagi sampai memperkosa dan hamil, itu bangsatnya udah next level gitu istilahnya. Apalagi ini sudah melahirkan, punya banyak anaknya, udah lahir ini udah agak gede disuruh ngemis. Hey Harry, ini Harry kira-kira kena HIV gak sih? Gonta-ganti banyak banget. Ini tolong sebenarnya ini kurang apa ya, hukumannya tuh kurang setimpal, nggak sebanding gitu sama apa yang sudah dia lakuin. Andai saja tadi kan saya udah bilang, andai saja dia bisa hidup lagi gitu kan, dibunuh lagi, dikasih kebiri biologi atau fisika, jangan kimia, yang lain gitu, fisika gitu, bahasa Inggris, bahasa Indo atau IPS, terserah gitu ya, bahasa Arab juga boleh ya. Kenapa Harry? Itu kan anak-anak yang tak berdosa gitu disuruh ngemis. Anda melecehkan saja itu sudah bangsat banget. Ini sampai ya diperkosa sampai hamil, sampai anaknya gede-gede gitu. Ya agak gede gitu, mungkin kisaran 5 tahun. Belasan wanita lagi yang Anda giniin, gak cuma satu atau dua, belasan loh ini. Yang saya lihat juga di salah satu platform digital itu ada foto-foto korbannya. Itu saya lihat cantik-cantik. Anda pintar ya milihnya yang cakep-cakep gitu kan. Yang mungkin yang kurang cakep Anda kesebelahin gitu. Bayangkan Harry, ketika Anda punya anak dan ketika anak Anda udah agak besar, anak Anda pondokkan di pesantren gitu. Pulang-pulang bawa anak gitu kan, pikir di mana hati orang tua yang rela anaknya diperlakukan seperti itu. Ini Sherry ini, saya kira ini Coki Pardede ini moralnya udah paling bawah gitu. Ternyata masih ada si Harry Wirawan. Si Harry. Ya kesimpulannya itu tadi, pemerkosaan terjadi bukan karena si wanitanya pakai baju minim atau pakai baju yang kurang bahan. Ya balik lagi ya karena laki-lakinya yang tidak bisa menjaga atau mengendalikan nafsunya. Ya karena titik Anda yang Anda tidak bisa mengendalikan. Jangan menyalahkan sang wanita dong. Masa wanita selalu disalah-salahkan? Anda harusnya sadar diri. Ayo Harry, mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Tobat. Anda harus tobat. Ini jangan-jangan Anda ini julukan Dajjal. Ini mohon maaf teman-teman kalau kata-kata saya sedikit kotor gitu. Ya karena saya sudah emosi. Dari segala atau semua kasus pemerkosaan di Indonesia ini,
Ini yang paling ngeselin. Ini si Heri Wirawan ini nggak ada obatnya, nggak ada obeng Anda ini. Mungkin kan biasanya ya, tapi walaupun apa ya, beberapa bulan lalu kasusnya ya, pemerkosaan itu banyak sekali, ada ya polisi yang ya tidak usah disebutkan, sudah pasti kalian sudah tahu ya, itu juga udah bangsat banget. Tapi ini si Heri ini paling bangsat ini guru ngaji lagi. Di mana ada gitu guru ngaji yang ngelecehin murid-muridnya gitu kan, sampai hamil, sampai punya anak lagi. Itu anaknya kamu yang ngasih makan emang? Enggak kan? Ya makanya ini saya marah-marah seakan-akan ini Heri ada di depan wajah saya, karena saya sangat merasakan di pihak wanitanya gitu. Ya mungkin kesimpulannya itu tadi. Kok kesimpulan? Ya itu tadi pokoknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di podcast ini gitu. Podcast yang tercinta ini mungkin kedepannya akan berjalan sendiri, yang itu saya jalanin sendiri karena tidak ada narasumber, terkecuali teman-teman yang ngedengerin, yang ribet banget dah, yang mendengarkan podcast ini berminat untuk menjadi narasumber, untuk duduk di samping saya, bersama saya, untuk membahas apapun yang terjadi di sosial media, yang tentunya ya berita valid ya. Kita nggak mau bahas berita hoax gitu, kita pastinya beritanya valid dulu, jelas dulu, baru dibahas di sini. Ya kalau ada teman yang berminat gitu, ya DM aja atau chat aja saya gitu, biar nanti saya ajak. Tapi mohon maaf, tidak ada uangnya, belum ada adsense-nya gitu. Ya kalau Anda pengen ikut podcast ini dan meminta bayaran, ya mohon maaf. Mungkin saya kasih makan aja kalau mau. Makan apa gitu, makan katul gitu kan, enggak. Makan nasi lah, lauknya nasi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, udah kayak presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya lebihnya ya diterima aja, kurangnya ya terima aja. Kenapa nggak mau? Ya udah itu aja, sampai jumpa di podcast selanjutnya, episode 3. Ini kan episode 2 gitu. Ini kan akan saya upload di YouTube juga. Jadi like kalau suka, dislike kalau nggak suka, unsubscribe kalau Anda tidak suka sama podcast kami ya. Jangan Anda subscribe terus ya. Oke, udah, pokoknya unsubscribe kalau nggak suka, ya boleh aja. Subscribe kalau suka, dan udah gitu aja. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.